Saat diundang makan malam bersama, ibu, mertuaku menyajikan daging stik mewah untuk anak dan menantu yang lain. Sementara aku hanya diberi nasi goreng, basi. Lidahmu cocok makan itu, ucap ibu. Mertuaku menghinaku di depan semua orang. Dengar itu, suamiku langsung berdiri memukul meja. Lalu apa yang suamiku lakukan membuat ibu mertua dan keluarganya? Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel 3 Digit Cinema bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ruang makan di rumah mewah. Ibu Hartati malam itu terasa sangat dingin dan penuh dengan tekanan yang tidak terlihat. Lampu gantung kristal yang berada tepat di atas meja makan memancarkan cahaya terang benderang yang menyorot seluruh hidangan di atas meja panjang tersebut. Aroma sedap dari berbagai masakan tercium memenuhi seluruh ruangan. Di ujung meja, Ibu Hartati duduk dengan postur tubuh yang sangat tegak memancarkan aura kesombongan yang selalu ia banggakan. Di sisi kanannya duduk Gilang dan istrinya, Laras. Mereka berdua tampil dengan gaya yang sangat berlebihan, memamerkan perhiasan dan jam tangan mahal seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah orang paling sukses di keluarga itu. Di sisi kiri meja, Aldo duduk menemani istrinya, Livia. Livia tampak sangat tenang. Jemarinya sesekali merapikan letah hijabnya dengan gerakan yang sangat anggun dan sabar. Malam ini adalah acara makan malam keluarga yang diwajibkan oleh Ibu Hartati, sebuah acara rutin yang selalu digunakan sebagai panggung untuk memuja Gilang dan merendahkan Aldo beserta istrinya. Pelayan rumah mulai membawa hidangan utama dari arah dapur. Piring pertama yang berukuran besar dan terbuat dari keramik mahal diletakkan tepat di hadapan Gilang. Di atas piring tersebut tersaji potongan daging sapi panggang, super mewah yang masih mengepulkan asap tipis. Aroma gurih dari daging kualitas terbaik itu langsung menguasai ruangan. Pelayan kemudian meletakkan piring kedua dengan hidangan yang sama persis di hadapan Laras. Ibu Hartati tersenyum sangat lebar menatap anak sulung dan menantu kesayangannya itu. Ia menyuruh mereka untuk segera menyantap hidangan tersebut selagi masih hangat. Gilang mengambil pisau dan garpu dengan gaya yang dibuat-buat, memotong daging itu dan mengunyahnya dengan suara yang sengaja dibesarkan untuk menunjukkan betapa lezatnya makanan tersebut. Laras pun tidak mau kalah. Ia memuji-muji kehebatan ibu mertuanya dalam memilih bahan makanan kelas atas yang harganya pasti sangat mahal. Setelah kedua orang itu mendapatkan hidangan mereka, pelayan kembali dari dapur membawa sebuah piring yang berbeda. Piring itu diletakkan dengan kasar di hadapan Livia. Livia menundukkan pandangannya melihat isi piring tersebut. Tidak ada daging panggang super mewah di sana. Yang ada hanyalah tumpukan nasi goreng sisa kemarin yang bentuknya sudah menggumpal, keras dan mengeluarkan bau tengik yang sangat menyengat hidung. Livia hanya diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia sudah terbiasa menerima perlakuan buruk. Namun malam ini penghinaan itu terasa jauh lebih menyakitkan karena dilakukan secara terang-terangan di depan semua orang. Aldo yang melihat hal itu seketika menegang. Rahangnya mengeras dan matanya menatap tajam ke arah ibunya. Ibu Hartati menatap Livia dengan tatapan yang sangat merendahkan. Senyum sinis perlahan terbentuk di bibirnya. Ia memajukan tubuhnya sedikit ke arah meja dan menunjuk piring di hadapan Livia. Makanlah, lidahmu cocok makan itu. Orang kampung jangan mimpi bisa menelan daging mahal. Makanan kelas atas hanya untuk orang-orang yang sukses dan berkelas, seperti Gilang dan Laras. Kamu yang tidak punya latar belakang keluarga kaya, sudah seharusnya bersyukur masih saya beri makan di rumah ini. Ucapan Ibu Hartati langsung disambut oleh tawa yang meledak dari mulut Gilang dan Laras. Gilang bahkan menunjuk Livia dengan garpunya yang masih menancap pada potongan daging. Laras menutup mulutnya seolah menahan tawa yang lebih keras. Namun sorot matanya jelas menunjukkan
kepuasan melihat adik iparnya dihina sedemikian rupa. Livia tetap diam dan menunduk. Ia menahan napas agar bau tengik dari nasi goreng itu tidak masuk ke dalam paru-parunya. Ia berusaha keras menjaga kesabarannya demi menghormati Aldo yang duduk di sebelahnya. Namun, batas kesabaran manusia selalu ada ujungnya. Dan Aldo telah mencapai batas tersebut pada detik itu juga. Aldo langsung berdiri dengan gerakan yang sangat cepat dan kasar. Ia memukul meja, makan dengan telapak tangannya hingga menimbulkan suara hantaman yang sangat keras. Gelas-gelas kaca berdenting. Hebat. Air di dalamnya tumpah membasahi taplak meja yang mahal. Tawa Gilang dan Laras seketika terhenti. Ibu Hartati terlonjak kaget dan menatap Aldo dengan mata melotot tidak percaya. Sebelum ada yang sempat mengeluarkan suara protes, Aldo melangkah panjang ke arah Gilang. Ia merampas piring berisi daging panggang super mewah itu dari hadapan kakaknya. Gilang berteriak marah. Namun, Aldo tidak peduli. Ia berjalan ke sudut ruangan dan membuang seluruh isi piring beserta piring keramik mahal itu langsung ke dalam tempat sampah. Suara pecahan piring terdengar sangat nyaring, memecah keheningan yang mencekam. Apa-apaan kamu, Aldo? Kamu sudah gila yang merusak acara makan malam dan membuang makanan semahal itu. Teriak Ibu Hartati dengan wajah yang memerah pada menahan amarah yang meledak. Aldo mengabaikan teriakan ibunya. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan telepon genggam. Dengan cepat ia menekan sebuah nomor dan menunggu beberapa detik hingga panggilannya dijawab oleh asisten pribadinya. Aldo menatap lurus ke arah mata ibunya dengan sorot yang sangat dingin dan mematikan. Tarik semua fasilitas mereka malam ini juga. Kosongkan semuanya, jangan sisakan peser pun. Kirim tim penjemput dan pihak berwajib ke alamat rumah ini sekarang juga. Setelah mengucapkan kalimat perintah tersebut, Aldo langsung memutus panggilan dan memasukkan kembali telepon genggamnya ke dalam saku. Ia berjalan kembali ke kursinya dan meraih tangan Livia dengan lembut membantu istrinya untuk berdiri. Ibu Hartati tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Aldo. Ia menganggap anak bungsunya itu hanya sedang melontarkan gertakan kosong yang tidak masuk akal. Gilang dan Laras ikut tertawa meremehkan. Mereka merasa sangat aman dan berkuasa karena merasa memiliki segalanya. Kamu pikir kamu siapa bisa memerintah seperti itu? Kamu itu cuma adik miskin yang iri melihat kesuksesan kakakmu. Rumah ini milik saya dan mobil mewah bermesin besar di depan itu milik Gilang. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Ucap Ibu Hartati dengan nada suara yang sangat tinggi dan penuh percaya diri. Aldo hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat mengerikan. Fakta yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat demi menjaga harga diri ibunya, akhirnya harus ia bongkar malam ini juga. Selama bertahun-tahun, rumah mewah yang ditinggali Ibu Hartati dan seluruh kendaraan mahal yang digunakan Gilang bukanlah hasil jerih payah mereka. Semua itu dibeli menggunakan uang pribadi. Aldo sengaja menyamarkan kepemilikannya agar ibunya tidak merasa gengsi. Namun kebaikan hatinya justru dibalas dengan pengkhianatan dan penghinaan terhadap istrinya. Waktu untuk berpura-pura sudah habis. 10 menit berlalu dalam suasana yang penuh ketegangan. Ibu Hartati masih terus menceramahi Aldo dan menyuruhnya berlutut meminta maaf kepada Gilang. Namun tiba-tiba suara bel rumah berbunyi dengan sangat nyaring dan berulang-ulang. Pelayan rumah tergopoh-gopoh berlari ke arah pintu utama untuk membukakannya. Dari ambang, pintu masuklah sekelompok pria berjas hitam yang berwajah sangat tegas. Di belakang mereka menyusul beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap yang membawa tumpukan dokumen resmi. Suasana di ruang makan yang awalnya dipenuhi kesombongan kini berubah menjadi kebingungan yang luar biasa. Pemimpin pria berjas itu melangkah maju, mendekati meja makan. Ia membuka sebuah map merah dan menunjukkan sebuah surat perintah resmi kepada Ibu Hartati dan Gilang yang kini wajahnya mulai pucat pasi. Malam ini juga kami akan menyita rumah ini beserta seluruh aset yang ada
Di dalamnya termasuk mobil mewah bermesin besar yang terparkir di garasi. Saudara Gilang juga harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga atas tuduhan pemalsuan dokumen hak milik dan penipuan. Pernyataan dari pria berjas itu bagaikan petir yang menyambar di dalam ruangan tertutup. Ibu Hartati terhuyung ke belakang dan hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada tepi meja. Laras menjerit histeris melihat para petugas kepolisian mulai bergerak mendekati suaminya. Gilang memberontak dan berteriak bahwa semua ini adalah kesalahan besar. Namun, bukti-bukti yang ada di tangan petugas sudah sangat kuat. Keluarga yang beberapa menit lalu tertawa penuh kesombongan sambil menghina orang lain, itu kini dilanda kepanikan yang sangat luar biasa. Malam itu menjadi titik awal dari kehancuran ilusi kesuksesan yang selama ini mereka agung-agungkan. Suasana di halaman depan rumah mewah itu sangat kacau balau. Lampu jalanan yang temaram menyoroti adegan yang sangat memalukan bagi keluarga Ibu Hartati. Gilang meronta-ronta dan berusaha melepaskan diri dari pegangan dua orang petugas kepolisian yang memaksanya berjalan menuju kendaraan aparat. Ia berteriak-teriak menyebutkan nama-nama orang penting yang ia kenal, berusaha menakut-nakuti para petugas tersebut. Namun para petugas itu sama sekali tidak peduli dan terus menyeret Gilang menjauh dari teras rumah. Sementara itu, kelompok pria berjas hitam sibuk menyegel pintu garasi dan menempelkan surat penyitaan pada kaca mobil mewah bermesin besar yang selama ini menjadi kebanggaan Gilang untuk memamerkan kekayaannya kepada tetangga dan rekan-rekannya. Ibu Hartati menangis histeris di tengah halaman. Ia menarik-narik lengan ke meja Aldo dengan sangat keras, mencoba memohon dan memerintah. Pada saat yang bersamaan, riasan wajahnya yang tebal kini luntur oleh air mata membuat penampilannya terlihat sangat berantakan. Ia tidak menyangka bahwa ancaman yang ia anggap sebagai gertakan kosong itu benar-benar terjadi dan menghancurkan hidupnya dalam hitungan menit. Kamu anak durhaka Aldo, beraninya kamu melakukan ini pada ibu dan kakakmu. Hentikan mereka sekarang juga. Suruh mereka pergi dari rumah ibu, jerit Ibu Hartati dengan suara serak dan napas yang terengah-engah. Aldo menepis tangan ibunya dengan gerakan yang tegas namun tidak kasar. Ia menatap ibunya dengan pandangan yang kosong. Rasa hormat yang selama ini ia jaga mati-matian telah hilang sepenuhnya malam ini. Aldo memberi isyarat kepada asistennya yang baru saja tiba di lokasi kejadian. Sang asisten segera menyerahkan sebuah map tebal berwarna coklat kepada Aldo. Aldo membuka map tersebut dan melemparkan isinya ke udara. Lembaran-lembaran kertas berjatuhan berserakan di atas rumput halaman yang terawat rapi. Kalian yang durhaka, kalian membuang kebaikan saya ke tempat sampah bersama dengan kesombongan kalian. Lihat kertas-kertas itu. Kalian diam-diam memakai sertifikat rumah ini yang jelas-jelas atas nama saya sebagai jaminan pinjaman uang ilegal. Kalian menumpuk hutang atas nama saya tanpa sepengetahuan saya sama sekali. Gilang memalsukan tanda tangan saya untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar yang ia gunakan untuk berfoya-foya dan membeli barang-barang mewah yang tidak berguna. Ibu Hartati terdiam mematung mendengar penjelasan tajam dari mulut Aldo. Ia menatap lembaran kertas di tanah yang menunjukkan angka hutang dengan jumlah yang sangat fantastis. Ia tahu betul tentang pinjaman itu. Namun ia selalu menutup mata karena Gilang meyakinkannya bahwa Aldo tidak akan pernah berani mempermasalahkan hal tersebut demi menjaga keutuhan keluarga. Kini tameng, kebohongan itu telah hancur, berkeping-keping. Ibu Hartati menyadari bahwa ia telah kalah, namun harga dirinya yang terlalu tinggi menolak untuk menerima kekalahan tersebut begitu saja. Di sudut halaman yang agak gelap, Laras berdiri dengan tubuh gemetar, ketakutan. Ia melihat suaminya telah berhasil dimasukkan ke dalam kendaraan polisi dan sebentar lagi akan dibawa pergi. Laras yang sangat takut menjadi miskin dan harus berurusan dengan pihak berwajib mulai memikirkan cara licik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia melihat Aldo berdiri agak terpisah dari ibunya dengan langkah mengendap-endap. Laras menghampiri Aldo.
Ia memasang wajah yang paling menyedihkan, mencoba mengeluarkan air mata palsu untuk menarik simpati adik iparnya tersebut. Laras tidak menyadari bahwa Livia, istri Aldo yang selalu ia remehkan, berdiri tidak jauh dari tempat itu. Livia memperhatikan gerak-gerik Laras dengan sangat teliti. Ia mengeluarkan telepon genggamnya secara diam-diam, mengaktifkan fitur perekam suara dan menyembunyikan alat komunikasi tersebut di balik lipatan baju luarnya. Livia melangkah mendekat tanpa menimbulkan suara sedikit pun, memastikan mikrofon telepon genggamnya dapat menangkap setiap kata yang akan keluar dari mulut Laras dengan sangat jelas. "Aldo, tolong, dengarkan aku sebentar saja," bisik Laras dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. "Aku sama sekali tidak tahu menahu tentang pinjaman ilegal itu. Semua ini murni rencana jahat Gilang dan ibu mertuaku, Gilang yang memalsukan tanda tanganmu. Bukan aku." Gilang sering memukulku jika aku mencoba mencegah perbuatannya. "Tolong lepaskan aku dari masalah ini. Aku berjanji akan memberikan kesaksian di kantor polisi yang memberatkan Gilang. Asalkan kamu membiarkan aku tetap tinggal di rumah ini dan memberiku sedikit uang untuk hidup. Kamu selalu baik padaku kan, Aldo?" Aldo menatap Laras dengan pandangan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia sangat muak melihat sifat asli kakak iparnya yang bermuka dua dan rela menjual suaminya sendiri hanya demi menyelamatkan harta benda. Sebelum Aldo sempat membalas perkataan, Laras, ibu Hartati yang melihat mereka berdua sedang berbicara langsung berlari, menghampiri dengan amarah yang kembali memuncak. Ia mendorong dada Aldo dengan sekuat tenaga hingga Aldo mundur beberapa langkah. "Pergi kalian dari sini. Anak tidak tahu diuntung. Kalian sengaja merencanakan semua ini untuk mempermalukan saya dan Gilang. Mulai malam ini, kamu bukan anak saya lagi. Saya mengusir kalian berdua dari kehidupan saya," teriak Ibu Hartati sambil menunjuk-nunjuk ke arah pagar rumah yang terbuka lebar. Aldo merapikan kemejanya yang berantakan akibat dorongan ibunya. Ia tidak menunjuk ekspresi kesedihan sedikit pun atas pengusiran tersebut. Justru sebaliknya, ia merasa sangat lega karena akhirnya ikatan beracun yang selama ini membelenggunya telah terputus secara resmi. Ia menoleh ke arah Livia dan memberikan anggukan kecil sebagai tanda bahwa sudah saatnya mereka pergi, meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan buruk tersebut. Livia membalas anggukan suaminya dengan tenang. Ia membenarkan letak hijabnya dan melangkah pelan melewati Ibu Hartati yang masih terus mengeluarkan kata-kata kutukan. Saat Livia berada tepat di sebelah Laras, ia menghentikan langkahnya sejenak. Livia memiringkan kepalanya, sedikit mendekati telinga kakak iparnya yang sedang ketakutan itu. Sebuah senyuman tipis namun sangat tajam terukir di wajah damai Livia. "Nikmati sisa malam ini. Besok tempat kerjamu akan mendapat kejutan besar," bisik Livia dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar sangat jelas di telinga Laras. Laras tersentak kaget dan menatap Livia dengan mata terbelalak lebar. Ia mencoba mencari arti dari ancaman tersebut, namun Livia sudah kembali berjalan, mengikuti langkah Aldo menuju mobil mereka yang terparkir di luar pagar. Kendaraan polisi yang membawa Gilang melaju pergi meninggalkan halaman rumah tersebut, diikuti oleh mobil Aldo yang perlahan menghilang di telan kegelapan malam. Ibu Hartati dan Laras kini berdiri di halaman yang dingin, dikelilingi oleh para pria berjas yang memerintahkan mereka untuk segera mengemas pakaian secukupnya dan angkat kaki dari properti yang sudah disita tersebut. Malam itu juga tidak ada lagi tempat bernaung yang nyaman. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa dibanggakan. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kesombongan yang mereka tanam telah menghasilkan buah kehancuran yang sangat nyata. Sinar mentari pagi belum sepenuhnya menghangatkan jalanan raya ketika Gilang melangkah keluar dari halaman kantor kepolisian. Wajahnya terlihat sangat lelah dan kusut setelah semalaman suntuk menjalani pemeriksaan awal terkait tuduhan pemalsuan dokumen hak milik rumah. Pihak berwajib memberikannya penangguhan penahanan sementara karena jaminan uang dalam
jumlah besar yang diserahkan oleh Laras, hasil meminjam dari beberapa rekan kerjanya. Walaupun statusnya masih berada di ujung tanduk sisa-sisa, kesombongan masa lalu masih melekat kuat pada postur tubuh Gilang. Ia merapikan kerah kemejanya yang sudah tidak rapi, menatap ke arah depan dengan rahang, mengeras. Ia sangat yakin bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah asalkan ia memiliki cukup banyak uang untuk menyewa pengacara hebat. Tujuan utamanya pagi ini adalah gedung perkantoran mewah berlapis kaca, tempatnya bekerja. Tempat di mana ia merasa memiliki kekuasaan sebagai manajer yang paling diandalkan oleh perusahaan. Gedung tinggi milik perusahaan makmur Sentosa itu berdiri megah di pusat kota, memantulkan cahaya matahari dari ribuan panel kacanya. Gilang berjalan memasuki lantai dasar gedung tersebut dengan langkah lebar yang penuh dengan rasa percaya diri yang dipaksakan. Laras berjalan mengekor di belakangnya dengan wajah menunduk, berusaha menyembunyikan rasa malu dari tatapan para pegawai lain yang berlalu lalang. Laras merasa sangat gelisah, namun Gilang terus meyakinkannya bahwa ia adalah anak emas sang pemegang saham utama yang selama ini tidak pernah muncul di hadapan publik. Gilang sangat percaya diri bahwa sang bos besar akan meminjamkan uang dalam jumlah yang sangat besar dari kas perusahaan demi menyelamatkan karirnya. Mengingat seluruh laporan keuangan yang selalu ia manipulasi seolah-olah menunjukkan prestasi kerja yang sangat cemerlang. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam kereta gantung dalam gedung dan menekan tombol menuju lantai tempat departemen keuangan berada. Sesampainya di sana, Gilang langsung mendatangi meja kepala bagian keuangan dengan sikap yang sangat arogan. Ia mengetuk meja kaca itu dengan keras, meminta formulir pencairan dana kasbon tingkat tinggi untuk keperluan darurat. Beberapa pegawai di ruangan itu saling berpandangan dengan tatapan bingung bercampur curiga. Kabar mengenai masalah hukum yang menjerat keluarga Gilang sebenarnya sudah mulai berhembus melalui desas-desus di kalangan pegawai. Namun, belum ada yang berani berbicara secara terang-terangan. Sang kepala bagian keuangan menelan ludah dengan gugup menjelaskan bahwa permintaan dana dalam jumlah miliaran rupiah tidak bisa dikeluarkan begitu saja tanpa ada persetujuan langsung dari direktur utama perusahaan. Mendengar penolakan tersebut, amarah Gilang mulai terpancing. Ia meninggikan nada. Suaranya memarahi seluruh pegawai di ruangan itu dan menyebut mereka sebagai orang-orang tidak berguna yang tidak tahu cara menghargai atasan. Gilang berteriak bahwa ia memiliki akses langsung ke direktur utama dan akan memastikan mereka semua dipecat jika berani menghalangi urusannya hari ini. Di tengah keributan yang memalukan itu, seorang wanita berpakaian rapi yang merupakan asisten pribadi direktur utama muncul dari balik pintu kaca. Wanita itu menatap Gilang dengan wajah datar, sama sekali tidak terpengaruh oleh amukan pria sombong tersebut. Sang asisten menyampaikan pesan yang sangat singkat, namun mampu membungkam mulut Gilang seketika. Direktur utama sedang berada di ruangannya di lantai paling atas dan memerintahkan Gilang untuk menghadap. Detik itu juga, sebuah senyum kemenangan langsung mengembang di wajah Gilang. Ia menoleh ke arah Laras dan menyuruh istrinya itu untuk menunggu di ruang tunggu tamu. Sementara ia akan naik ke atas untuk menemui dewa penyelamatnya. Gilang merapikan kembali pakaiannya, menyisir rambutnya dengan jari dan melangkah masuk ke dalam kereta gantung, khusus eksekutif dengan dada membusung. Ia sangat yakin bahwa pertemuannya kali ini akan membuahkan hasil yang manis. Ia sudah menyiapkan berbagai macam cerita bohong yang menyedihkan untuk menarik simpati sang direktur utama, menyalahkan Aldo dan pihak-pihak lain atas semua masalah yang sedang menimpanya saat ini. Pintu ganda terbuat dari kayu jati yang sangat tebal menyambut kedatangan Gilang di lantai paling atas. Ruangan itu sangat luas, dihiasi dengan perabotan mewah dan jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Di ujung ruangan terdapat sebuah meja kerja berukuran sangat besar yang permukaannya sangat mengkilap. Di balik meja tersebut, sebuah kursi kerja berbahan kulit yang sandarannya sangat tinggi tampak membelakangi pintu menghadap lurus ke arah jendela kaca.
Jantung Gilang berdebar sedikit lebih cepat. Ini adalah kali pertama ia dipanggil langsung ke ruangan sakral ini. Ia menelan ludah, berjalan mendekat dengan langkah yang sangat berhati-hati, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai bentuk penghormatan. Selamat pagi, Direktur. Saya Gilang, Manir bagian operasional. Saya sangat berterima kasih karena Anda bersedia meluangkan waktu untuk menerima saya pagi ini. Saya datang menghadap untuk meminta kebijaksanaan dan bantuan perusahaan terkait fitnah keji yang sedang menimpa keluarga saya di luar sana, ucap Gilang dengan ada suara yang dibuat sangat merendah dan penuh dengan kepalsuan. Tidak ada jawaban dari balik kursi tersebut. Ruangan itu terasa sangat hening. Hanya terdengar suara samar pendingin ruangan yang berhembus. Pelan, Gilang mulai merasa sedikit gelisah. Namun ia memaksa dirinya untuk terus melanjutkan kebohongannya. Ia menceritakan betapa kejamnya sang adik yang bernama Aldo memutarbalikkan fakta seolah-olah dialah korban dari kerakusan keluarganya sendiri. Ia memohon agar perusahaan bersedia mengeluarkan dana talangan untuk membantunya menyewa pengacara pembela dan mencari tempat tinggal sementara yang layak bagi keluarganya yang kini sedang kesusahan. Perlahan-lahan, kursi kulit berukuran besar itu mulai berputar. Gilang menahan napasnya, menatap penuh harap ke arah sosok pemimpin tertinggi yang selama ini memegang kendali penuh atas nasibnya. Namun saat kursi itu sepenuhnya menghadap ke arahnya, mata Gilang terbelalak sangat lebar seolah-olah bola matanya akan melompat keluar dari tempatnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Udara di sekitarnya terasa lenyap, tubuhnya menegang kaku, tak mampu bergerak seinci pun. Sosok yang duduk di kursi kebesaran itu sama sekali bukan pengusaha tua yang selama ini ia bayangkan. Yang duduk di sana adalah Livia, wanita berhijab yang selalu ia hina dan rendahkan di setiap kesempatan. Livia duduk dengan postur tubuh yang sangat anggun dan tenang. Sorot matanya sangat tajam, menusuk langsung ke dalam relung ketakutan Gilang yang paling dalam. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Livia adalah pemegang saham mayoritas, pemilik sah dari seluruh bangunan ini, dan penguasa mutlak atas perusahaan tempat Gilang menggantungkan hidupnya selama bertahun-tahun. Kamu sedang apa kamu? Duduk di kursi itu, bentak Gilang dengan suara bergetar mencoba menutupi kepanikan luar biasa yang kini menggerogoti akal sehatnya. Ia menunjuk-nunjuk wajah Livia dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Livia tidak menjawab pertanyaan bodoh itu. Ia mengangkat sebuah penutup makanan dari atas mejanya dengan gerakan perlahan. Di bawah penutup itu tergeletak sebuah piring yang berisi nasi goreng sisa kemarin yang bentuknya sudah menggumpal, keras dan mengeluarkan bau tengik yang sangat menyengat. Piring yang sama persis dengan yang disajikan oleh Ibu Hartati pada malam laknat tersebut. Livia mendorong piring itu ke tepi meja, tepat di hadapan Gilang yang kini napasnya mulai tersengal-sengal karena ketakutan. Berkas pemecatanmu dengan tidak hormat atas tuduhan penggelapan. Dana kantor sudah saya tanda tangani pagi ini. Semua bukti manipulasi keuanganmu sudah berada di tangan kepolisian yang saat ini sedang menunggu di ruang tunggu bawah gedung ini. Ucap Livia dengan suara yang sangat tenang namun bergemak kuat di seluruh sudut ruangan. Livia menunjuk ke arah piring di atas meja kayu jati tersebut dengan tatapan yang sangat dingin. Makan ini sampai habis, atau polisi yang akan menjemputmu di lobi bawah sekarang juga. Lutut Gilang langsung kehilangan tenaganya. Pria sombong itu jatuh terduduk di atas karpet tebal ruangan tersebut dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Ia menatap piring berisi nasi basi itu, lalu menatap wajah Livia yang tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ilusi kesuksesan yang selama ini ia bangun dengan kebohongan telah runtuh sepenuhnya. Menimpanya dengan beban, kenyataan yang sangat menghancurkan, menyisakan rasa penyesalan yang sudah sangat terlambat untuk diutarakan. Malam terasa begitu panjang dan menyiksa bagi Ibu Hartati.
Ia terpaksa menyewa sebuah kamar di penginapan murah yang sangat tidak nyaman di pinggiran kota. Suara bising dari kendaraan yang melintas di jalan raya terdengar sangat jelas, menembus dinding-dinding tipis penginapan tersebut. Kipas angin tua di langit-langit kamar berputar dengan suara menderu yang sangat mengganggu telinga. Sementara kasur tipis yang ia tiduri membuat seluruh persendian tulangnya terasa kaku dan sakit. Ibu Hartati duduk di tepi tempat tidur dengan tatapan kosong yang dipenuhi oleh amarah yang membara. Ia baru saja mengetahui fakta yang sangat mengejutkan dari Laras bahwa menantu yang selama ini ia injak-injak harga dirinya ternyata adalah pemegang saham utama di perusahaan tempat Gilang bekerja, sekaligus pemilik harta kekayaan yang jumlahnya tidak terbayangkan. Alih-alih merasa menyesal atas semua perbuatan kejamnya di masa lalu, hati Ibu Hartati justru semakin dipenuhi oleh keserakahan dan dendam yang mendalam. Ia merasa tidak terima melihat Aldo dan Livia hidup bergelimang kemewahan, sementara dirinya harus menderita di tempat yang sangat tidak layak ini. Otaknya yang licik mulai menyusun rencana baru untuk merebut paksa kekayaan menantunya tersebut. Ia merasa berhak atas segala yang dimiliki oleh Aldo dan Livia karena ia adalah sosok ibu yang telah melahirkan Aldo ke dunia ini. Keesokan harinya, berbekal sisa uang simpanan yang ia miliki, Ibu Hartati menghubungi seorang pengacara licik yang terkenal, sering menangani kasus-kasus sengketa harta dengan cara-cara yang melanggar hukum. Pertemuan rahasia antara Ibu Hartati dan pengacara bertubuh kurus itu terjadi di sebuah rumah makan yang sepi pengunjung. Ibu Hartati menceritakan tujuannya dengan mata berbinar-binar, penuh ambisi. Mereka berdua bersepakat untuk menyusun sebuah dokumen palsu yang diklaim sebagai surat wasiat peninggalan mendiang suami Ibu Hartati yang juga merupakan ayah kandung Aldo. Dokumen rekayasa tersebut menyatakan bahwa seluruh harta benda yang dimiliki oleh keturunannya akan jatuh ke tangan Ibu Hartati dan Gilang apabila terjadi perselisihan di dalam keluarga. Sang pengacara memalsukan tanda tangan mendiang dengan sangat rapi menggunakan stempel palsu yang terlihat sangat meyakinkan. Ibu Hartati tersenyum puas melihat hasil kerja pengacara tersebut, merasa sangat yakin bahwa rencana jahatnya kali ini akan berhasil membalikkan keadaan dan membuat Livia bertekuk lutut di hadapannya memohon ampun. Hari persidangan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Ruang sidang yang megah itu dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat. Hakim, ketua duduk di tempatnya yang tinggi dengan wajah serius, menatap seluruh pihak yang hadir di ruangan tersebut. Ibu Hartati duduk di kursi penggugat dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan kesombongan yang kembali merasuki dirinya. Pengacara liciknya duduk di sebelahnya sambil menyusun setumpuk berkas. Di seberang mereka, Aldo duduk mendampingi Livia. Wajah Aldo terlihat sangat tenang dan tidak sedikit pun memancarkan kepanikan. Ia mengenakan kemeja rapi dan terus menggenggam tangan Livia dengan erat. Livia duduk diam, pandangannya lurus ke depan, memancarkan kedamaian batin yang tidak bisa digoyahkan oleh gertakan murahan ibu mertuanya. Gilang yang saat ini berstatus sebagai tahanan juga dihadirkan dalam persidangan tersebut dengan tangan terborgol dan dijaga ketat oleh 2 orang petugas. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan oleh pengacara, Ibu Hartati. Pria bertubuh kurus itu berdiri dan memamerkan selembar kertas yang ia sebut sebagai surat wasiat sah peninggalan mendiang ayah Aldo. Dengan suara lantang yang bergema di seluruh ruangan, sang pengacara membacakan isi surat tersebut yang menuntut pemindahan hak milik atas seluruh aset berharga milik Aldo dan harta kekayaan istrinya untuk diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Hartati dan Gilang. Ibu Hartati tersenyum miring ke arah Aldo, memberikan tatapan mengejek seolah-olah ia sudah memenangkan pertarungan ini. Ia sangat yakin bahwa dokumen palsu itu tidak akan bisa dibantah oleh siapapun karena suaminya sudah lama meninggal dunia dan tidak mungkin bangkit dari kubur untuk memberikan kesaksian. Hakim, ketua meminta berkas tersebut untuk diperiksa. Setelah mengamati sejenak, sang hakim menatap Aldo yang duduk di
bangku tergugat. Sang hakim memberikan kesempatan kepada Aldo untuk memberikan tanggapan atau bantahan atas bukti yang baru saja diajukan oleh pihak lawan. Bukannya menunjukkan wajah panik, Aldo justru berdiri dengan gerakan yang sangat santai. Ia merapikan pakaiannya dan menatap langsung ke arah ibunya dengan pandangan yang penuh rasa, kasihan, namun sekaligus sangat tegas. Yang mulia, saya tidak perlu membantah. Isi surat lembaran kertas tidak berharga. Itu. Saya hanya ingin memanggil satu orang saksi kunci ke dalam ruangan ini. Beliau adalah orang yang paling mengetahui segala kebenaran mengenai harta keluarga kami sekaligus menyimpan rahasia terbesar mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematian ayah saya. Pintu kayu tebal di bagian belakang ruang sidang terbuka dengan suara decitan yang cukup nyaring. Seluruh pandangan di dalam ruangan itu serentak menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria parubaya yang membawa sebuah koper besi berjalan memasuki ruangan dengan langkah mantap. Ia adalah notaris asli kepercayaan keluarga mereka yang selama bertahun-tahun dikabarkan menghilang tanpa jejak. Ibu Hartati dan Gilang serentak menahan napas. Wajah mereka yang semula merah karena banggas ketika berubah menjadi pucat pasi seperti kertas. Mereka tidak menyangka bahwa notaris yang selama ini sangat mereka takuti keberadaannya ternyata masih hidup dan kini berdiri di hadapan mereka. Selama ini, Aldo diam-diam menyembunyikan pria tua itu di luar negeri dan membiayai seluruh kehidupannya demi melindunginya dari ancaman pembunuhan yang pernah direncanakan oleh Gilang di masa lalu. Sang notaris disumpah di hadapan majelis hakim dan diminta untuk memeriksa surat wasiat yang diajukan oleh pengacara Ibu Hartati. Hanya butuh waktu beberapa detik bagi pria parubaya itu untuk menyimpulkan semuanya. Apakah benar tanda tangan ini milik mendiang? Tanya hakim ketua dengan suara tegas. Sang notaris meletakkan kertas itu kembali ke atas meja dengan gerakan meremehkan. Palsu yang mulia, itu adalah pemalsuan tingkat rendah yang sangat memalukan. Dan bukan hanya itu alasan saya hadir di sini hari ini. Saya membawa bukti rekam medis asli dan rekaman percakapan yang menunjukkan bahwa mendiang meninggal bukan karena serangan jantung alami, melainkan sengaja dibiarkan meregang nyawa tanpa pertolongan medis oleh saudara Gilang atas sepengetahuan Ibu Hartati agar mereka bisa segera menguasai seluruh harta peninggalan. Suasana ruang sidang seketika pecah menjadi kekacauan yang luar biasa. Suara, gumaman, dan keterkejutan terdengar dari berbagai sudut. Pengacara Ibu Hartati langsung terdiam kaku, menyadari bahwa ia baru saja menggali lubang kuburannya sendiri dengan terlibat dalam kasus yang jauh lebih besar dan berbahaya. Hakim, ketua memukul palu kayunya berkali-kali dengan sangat keras untuk menenangkan situasi di dalam ruangan tersebut. Ibu Hartati berteriak histeris menolak semua tuduhan tersebut. Sementara Gilang tertunduk lemas menyadari bahwa dosa terbesarnya di masa lalu akhirnya terbongkar di hadapan hukum. Hakim ketua tidak membuang waktu lebih lama lagi. Beliau langsung memerintahkan pihak kepolisian yang hadir untuk segera membuka penyelidikan pidana baru atas kasus dugaan pembunuhan berencana tersebut, sekaligus menetapkan Ibu Hartati dan pengacaranya sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen pengadilan. Surat wasiat palsu yang semula menjadi senjata andalan Ibu Hartati kini berubah menjadi api yang membakar habis seluruh sisa harapan dan kebebasannya, menyeret wanita tua yang angkuh itu menuju jurang kehancuran yang paling dalam. Kekacauan yang terjadi di ruang sidang pengadilan hari itu membawa dampak yang sangat menghancurkan bagi kondisi kejiwaan Ibu Hartati dan menantunya. Setelah hakim ketua memerintahkan pihak kepolisian untuk membuka kembali penyelidikan atas kematian mendiang ayah Aldo, Ibu Hartati, dan Lara segera melarikan diri dari gedung pengadilan dengan perasaan panik yang luar biasa. Mereka berlari menembus kerumunan orang dengan wajah tertunduk, berusaha menyembunyikan rasa malu dan ketakutan yang kini menggerogoti setiap langkah mereka. Hujan turun dengan sangat deras sore itu membasahi pakaian mereka hingga kuyup, namun mereka tidak peduli. Pikiran mereka hanya tertuju pada satu hal, yaitu bagaimana caranya
melepaskan diri dari jerat hukum yang kini sudah mengintai tepat di depan mata. Setibanya di kamar penginapan murah yang berbau apak tersebut, Ibu Hartati mengunci pintu rapat-rapat dan berjalan mondar-mandir dengan napas tersengal-sengal. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah, mencoba mencari jalan keluar dari mimpi buruk yang diciptakan oleh kesombongannya sendiri. Laras duduk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya yang gemetar hebat. Bayangan akan hidup di balik jeruji besi membuat wanita yang terbiasa hidup mewah itu hampir kehilangan akal sehatnya. Ia tahu bahwa Gilang tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan istri dan ibunya. Dalam keadaan yang sangat terdesak dan dipenuhi oleh keputusasaan yang mendalam, sebuah ide gila tiba-tiba melintas di kepala Laras. Ide itu sangat berbahaya. Namun saat ini, hanya itulah satu-satunya harapan yang mereka miliki untuk membalikkan keadaan dan menghancurkan kehidupan Aldo beserta Livia. Laras bangkit dari lantai dan menghampiri ibu mertuanya dengan tatapan mata yang liar. Ia menceritakan tentang keberadaan paman jauhnya yang selama ini jarang sekali dibicarakan dalam keluarga. Paman jauh tersebut bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang penguasa dunia hitam yang memimpin sindikat kejahatan tanah dan memiliki jaringan yang sangat luas di berbagai tempat rahasia. Laras meyakinkan Ibu Hartati bahwa pamannya itu memiliki kemampuan untuk melenyapkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Asalkan mereka bersedia membayar dengan harga yang setimpal. Ibu Hartati yang sudah dibutakan oleh dendam kesumat dan kebencian yang sangat mendalam terhadap anak bungsunya langsung menyetujui rencana tersebut tanpa berpikir panjang mengenai risiko yang akan mereka hadapi. Malam itu juga dengan menggunakan kendaraan umum yang disewa dengan sisa uang recehan terakhir, mereka berdua menembus badai menuju ke sebuah tempat pertemuan rahasia. Tempat itu berada di kawasan pergudangan kosong yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Bangunan besar itu tampak sangat menyeramkan, dikelilingi oleh ilalang tinggi dan tumpukan besi tua yang berkarat. Tidak ada penerangan jalan di sekitar tempat tersebut. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar dan memperlihatkan bentuk bangunan yang tampak seperti raksasa tidur. Ibu Hartati dan Laras melangkah masuk ke dalam gudang tersebut dengan perasaan was-was. Suara langkah kaki mereka menggema memantul pada dinding-dinding seng yang sudah berlubang. Di tengah ruangan yang luas dan gelap itu, sebuah lampu minyak tanah diletakkan di atas meja kayu yang sudah lapuk. Di balik meja tersebut duduklah seorang pria bertubuh tegap yang mengenakan topi lebar dan kacamata hitam, menyembunyikan sebagian besar wajahnya dari pandangan mereka. Pria itu menyambut kedatangan mereka dengan suara bariton yang sangat berat dan mengintimidasi. Ia mempersilakan Ibu Hartati dan Laras untuk duduk di kursi kayu yang berderit, nyaring saat diduduki. Tanpa basa-basi, Laras langsung mengutarakan niat kedatangan mereka. Laras meminta bantuan sang paman untuk menghancurkan hidup Aldo dan Livia, membuat mereka kehilangan seluruh harta kekayaannya, dan memastikan mereka membusuk di dalam penjara atas tuduhan palsu yang bisa direkayasa oleh jaringan sindika tersebut. Ibu Hartati menambahkan dengan suara penuh kebencian bahwa ia ingin melihat Livia mengemis di jalanan sambil menangis darah. Pria bertopi itu mendengarkan semua permintaan keji tersebut dengan sangat tenang. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu secara perlahan, menciptakan irama yang membuat suasana terasa semakin mencekam. Setelah mereka selesai mengutarakan semua rencana jahat tersebut, pria itu menghentikan ketukan jarinya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap Ibu Hartati dengan tajam dari balik kacamata hitamnya. Ia menyatakan bahwa ia bersedia melakukan semua pekerjaan kotor tersebut dan menjamin bahwa Aldo serta Livia akan hancur lebur dalam waktu kurang dari 1 minggu. Namun, ia memberikan sebuah syarat yang sangat berat. Ia meminta pembayaran di muka yang jumlahnya sangat fantastis. Pria itu mengetahui dari informasi yang ia miliki bahwa Ibu Hartati selama ini diam-diam menyimpan harta karun rahasia
berupa perhiasan emas berlian dan buku. Tabungan berisi dana gelap hasil pencucian uang yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan almarhum suaminya maupun anak-anaknya. Pria itu menuntut agar seluruh harta simpanan tersebut diserahkan malam itu, juga sebagai jaminan operasional. Ibu Hartati tersentak kaget mendengarnya. Harta tersebut adalah satu-satunya pegangan hidup yang ia simpan untuk masa tua. Harta yang ia timbun dengan cara-cara yang licik dan penuh tipu daya. Ia merasa ragu untuk menyerahkan semuanya begitu saja. Namun, tatapan mengintimidasi dari pria di hadapannya, ditambah dengan bayangan kebahagiaan melihat Livia hancur membuat akal sehat. Ibu Hartati benar-benar tertutup rapat. Dengan tangan yang gemetar hebat, Ibu Hartati membuka tas usangnya dan mengeluarkan sebuah kotak besi kecil yang selama ini ia sembunyikan di balik lapisan pakaiannya. Ia membuka kotak tersebut, memperlihatkan kilauan, perhiasan mahal, dan beberapa buku tabungan dengan saldo yang sangat besar. Ia menyerahkan kotak tersebut kepada sang pria dengan perasaan berat hati, namun sekaligus menyimpan harapan besar akan sebuah balas dendam yang sempurna. Pria itu menerima kotak besi tersebut, memeriksa isinya dengan teliti dan tersenyum puas. Ia menutup kotak itu kembali dan menyimpannya di dalam tas kulit yang berada di samping kakinya. Suasana di dalam gudang itu tiba-tiba terasa sangat hening. Hanya terdengar suara rintik hujan yang menghantam atap. Seng. Pria itu kemudian berdiri dari tempat duduknya. Ia melepaskan topi lebarnya dan membuangnya ke lantai. Setelah itu, ia melepaskan kacamata hitam yang menutupi wajahnya. Ibu Hartati dan Laras menyepitkan mata, mencoba mengenali wajah pria tersebut di bawah penerangan lampu minyak yang temaram. Detik berikutnya, jantung mereka seolah berhenti berdetak. Pria yang berdiri di hadapan mereka sama sekali bukan paman jauh Laras yang merupakan anggota sindikat dunia hitam. Pria itu adalah seseorang yang wajahnya pernah mereka lihat sekilas saat Aldo memerintahkan penyitaan rumah mewah beberapa waktu yang lalu. Pria itu tersenyum dengan sangat dingin. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah tanda pengenal resmi yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang penyelidik swasta tingkat tinggi. Selama berminggu-minggu, ia telah bekerja di bawah perintah langsung dari Aldo untuk melacak keberadaan harta gelap yang selama ini disembunyikan oleh Ibu Hartati. Harta yang diduga kuat berasal dari hasil kejahatan keuangan di masa lalu. Pria itu sengaja mencegat pesan Laras yang berusaha menghubungi paman jauhnya, lalu menyamar menjadi tokoh fiktif tersebut untuk memancing Ibu Hartati menyerahkan bukti kejahatannya dengan tangannya sendiri. Terima kasih atas barang buktinya, Nyonya. Semua perhiasan hasil pencucian uang dan buku tabungan gelap ini akan sangat berguna bagi pihak kepolisian untuk memperberat hukuman Anda. Penjara sudah menanti Anda dengan pintu terbuka lebar, ucap penyelidik swasta itu dengan nada suara yang sangat lugas dan tanpa ekspresi belas kasihan sedikit pun. Ibu Hartati menjerit histeris menyadari bahwa dirinya baru saja masuk ke dalam perangkap yang sangat mematikan. Ia berusaha merebut kembali tas kulit tersebut. Namun sang penyelidik swasta dengan mudah menangkis serangannya dan melangkah mundur menjauh ke arah pintu keluar. Beberapa pria bertubuh besar muncul dari balik kegelapan gudang, memastikan bahwa Ibu Hartati dan Laras tidak bisa melakukan tindakan yang membahayakan. Penyelidik swasta itu berjalan keluar menembus hujan, meninggalkan kedua wanita itu dalam keadaan hancur lebur tanpa memiliki apa-apa lagi. Malam itu, Ibu Hartati dan Laras berjalan gontai kembali ke tempat penginapan murah mereka dengan sisa tenaga yang ada. Harapan mereka untuk membalas dendam telah musnah, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa kini mereka benar-benar tidak memiliki harta speser pun. Kesialan mereka tidak berhenti. Sampai di situ, sesampainya di penginapan, pemilik tempat tersebut sudah berdiri di depan pintu kamar mereka dengan wajah garang. Karena uang sewa mereka sudah habis dan mereka tidak bisa membayar biaya tambahan. Pemilik penginapan langsung mengusir mereka. Malam itu juga tanpa memberikan kesempatan untuk beristirahat. Koper-koper pakaian mereka dilemparkan
begitu saja ke tepi jalan raya yang basah dan dingin. Ibu Hartati jatuh, terduduk di atas genangan air kotor, menangisi kebodohannya sendiri, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya akibat keserakahan yang tidak pernah ada ujungnya. Angin malam berhembus sangat kencang menembus pakaian basah yang melekat pada tubuh Ibu Hartati dan Laras. Mereka berjalan tanpa tujuan yang jelas menyusuri trotoar jalan raya yang sepi dan dingin. Tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada makanan untuk mengisi perut yang terus berbunyi karena kelaparan yang sangat menyiksa. Selama 2 hari penuh, mereka hidup menggelandang di jalanan, mengaisan dari tempat pembuangan dan tidur beralaskan kardus bekas di depan toko-toko yang sudah tutup. Penampilan mereka yang dulu selalu terlihat sangat mewah dan sombong kini berubah menjadi sangat menyedihkan. Rambut mereka kusut, masai. Wajah mereka kotor oleh debu. Jalanan dan tubuh mereka semakin melemah karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini membuat Laras kehilangan akal sehatnya. Wanita yang sejak awal hanya menikahi Gilang demi harta dan kemewahan itu tidak sanggup lagi menahan penderitaan hidup melarat. Ia berhenti melangkah di tengah jalan dan mulai berteriak-teriak menyalahkan ibu mertuanya atas semua musibah yang menimpa mereka. Laras menunjuk-nunjuk wajah Ibu Hartati dengan jari. Telunjuknya yang kotor melontarkan kata-kata kasar yang selama ini selalu ia simpan rapat-rapat. Ia mengancam akan segera mengajukan gugatan cerai kepada Gilang yang saat ini sedang mendekam di penjara. Laras menyatakan dengan tegas bahwa ia menolak untuk ikut menanggung dosa dan kemiskinan yang disebabkan oleh kesombongan keluarga suaminya tersebut. Pertengkaran hebat pun meledak di bawah lampu jalan yang temaram. Ibu Hartati membalas teriakan Laras dengan tidak kalah sengit menyebut menantunya itu sebagai wanita parasit yang tidak tahu diuntung. Mereka saling tarik-menarik pakaian dan melontarkan makian menjadi tontonan beberapa kendaraan yang melintas membelah kesunyian malam. Namun, pertengkaran itu tidak menghasilkan apa-apa selain menguras sisa tenaga yang mereka miliki. Pada akhirnya mereka berdua jatuh terduduk di tepi jalan raya sambil menangis terseduh-seduh. Rasa lapar yang luar biasa mengalahkan rasa gengsi yang selama ini mereka junjung tinggi, setinggi langit. Dalam keadaan yang sangat putus asa, Ibu Hartati menyadari bahwa hanya ada satu tempat yang bisa menyelamatkan mereka dari kematian akibat kelaparan. Tempat itu adalah rumah tempat tinggal Aldo dan Livia. Dengan langkah kaki yang diseret, mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju kawasan perumahan elit tempat menantunya tinggal. Tubuh mereka gemetar, menahan dingin dan kelelahan yang teramat sangat. Setelah berjalan berjam-jam, mereka akhirnya tiba di depan gerbang besi raksasa yang menjulang tinggi. Rumah megah milik Livia berdiri kokoh di balik gerbang tersebut, memancarkan cahaya lampu yang hangat dan terlihat sangat nyaman. Ibu Hartati memegang jeruji besi gerbang itu. Dengan kedua tangannya membuang seluruh sisa harga dirinya yang tersisa. Ia memohon dan memelas kepada petugas keamanan yang berjaga, meminta izin untuk bertemu dengan anak bungsunya, walau hanya sebentar demi mendapatkan sedikit makanan dan tempat bernaung. Petugas keamanan itu menatap mereka dengan tatapan curiga sekaligus iba melihat kondisi mereka yang sangat mengenaskan. Ia menghubungi bagian dalam rumah melalui alat komunikasi genggamnya. Beberapa saat kemudian, pintu gerbang besi itu terbuka secara perlahan, memberikan jalan masuk bagi dua wanita yang kini sudah kehilangan seluruh kesombongannya tersebut. Ibu Hartati dan Laras melangkah masuk, menyusuri jalan setapak yang dihiasi oleh taman bunga yang sangat indah. Setiap langkah yang mereka ambil semakin menegaskan jurang pemisah antara kehidupan mewah yang dimiliki Livia dengan kehidupan menyedihkan yang kini mereka jalani. Seorang pelayan berpakaian rapi menyambut mereka di pintu utama dan membimbing mereka berjalan menuju ruang makan yang ukurannya sangat luas dan megah. Ruangan itu dihiasi oleh lampu kristal yang jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang pernah dimiliki Ibu Hartati di rumah lamanya. Di tengah ruangan
terdapat sebuah meja makan panjang yang terbuat dari kayu berkualitas paling tinggi. Di salah satu ujung meja tersebut, Livia duduk dengan postur tubuh yang sangat tenang dan anggun. Ia mengenakan pakaian yang tertutup rapi, memancarkan aura seorang nyonya rumah yang penuh kedamaian. Livia tersenyum, ramah menyambut kedatangan ibu mertua dan kakak iparnya, seolah-olah tidak pernah terjadi permusuhan apapun di antara mereka sebelumnya. Ibu Hartati dan Laras duduk di kursi empuk yang disediakan. Mata mereka langsung tertuju pada benda-benda yang ada di atas meja panjang tersebut. Di hadapan mereka terdapat 2 buah piring makan yang ditutupi oleh penutup berbentuk kubah yang terbuat dari perak mengkilap. Aroma samar-samar tercium dari balik penutup perak tersebut, memancing air liur mereka yang sudah berhari-hari tidak merasakan makanan layak. Perut ibu Hartati berbunyi keras. Bayangan akan hidangan daging panggang atau masakan mewah lainnya membuat matanya berbinar-binar penuh harap. Ia merasa sangat yakin bahwa Livia pada akhirnya tidak akan tega membiarkan ibu mertuanya kelaparan. Dan ini adalah bukti bahwa Livia masih menyimpan rasa hormat kepadanya. Silakan dinikmati hidangannya. Kalian pasti sangat lapar setelah menempuh perjalanan jauh, ucap Livia dengan suara yang sangat lembut, memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka segera membuka penutup makanan tersebut. Dengan tangan yang gemetar karena rasa lapar yang sangat mendesak, Ibu Hartati mengangkat penutup perak tersebut dengan tergesa-gesa. Laras melakukan hal yang sama di sebelahnya. Namun, senyuman penuh harap yang menghiasi wajah mereka seketika luntur, digantikan oleh raut wajah pias yang memucat seperti mayat. Jantung Ibu Hartati berdegup sangat kencang hingga terasa sakit di dadanya. Di atas piring keramik mewah tersebut tidak ada daging, panggang atau hidangan lezat lainnya. Yang tersaji hanyalah setumpuk nasi goreng sisa kemarin yang bentuknya sudah menggumpal keras, berubah warna, dan mengeluarkan bau tengik yang sangat menyengat hidung. Nasi basi yang sama persis dengan yang pernah ia sajikan untuk Livia pada malam kelam yang mengawali seluruh kehancuran ini. Laras menutup mulutnya dengan tangan, merasa mual mencium bau busuk dari makanan tersebut. Sementara itu, amarah yang sangat besar kembali mendidih di dalam dada Ibu Hartati. Wajahnya berubah menjadi merah pada menahan rasa malu dan penghinaan yang menusuk langsung ke relung jiwanya. Ia menatap Livia dengan tatapan penuh kebencian, seakan ingin menerkam wanita tenang yang duduk di seberang meja tersebut. Apa maksudnya? Semua ini, Livia? Kamu sengaja mengundang kami masuk hanya untuk menghina kami dengan makanan sampah. Ini, teriak Ibu Hartati dengan suara yang menggema memantul di dinding ruangan makan yang luas tersebut. Livia memiringkan kepalanya sedikit menatap ibu mertuanya dengan pandangan mata yang sangat damai tanpa ada setitik pun rasa bersalah. Ia tersenyum tipis, membiarkan suara teriakan itu mereda sebelum memberikan tanggapan. Kenapa marah, Ibu? Bukankah Ibu sendiri yang pernah bilang kepada saya waktu itu? Lidah kita hanya cocok memakan apa yang pantas untuk kita. Malam ini saya hanya menyajikan hidangan yang paling pantas untuk orang-orang yang memiliki hati yang busuk. Silakan dimakan, jangan sungkan. Mendengar sindiran yang sangat tajam dan tepat sasaran itu, akal sehat Ibu Hartati benar-benar putus. Ia tidak bisa lagi menahan amukan emosinya. Dengan kekuatan penuh yang entah datang dari mana, ia menyapu piring keramik berisi nasi basi itu dari atas meja. Piring tersebut melayang di udara dan menghantam sebuah benda besar yang terletak di sudut ruangan. Benda itu adalah sebuah guci kuno peninggalan, sejarah yang sangat langka. Suara benturan keras terdengar, diikuti oleh suara pecahan material yang sangat nyaring. Guci kuno yang sangat indah itu hancur berkeping-keping berserakan di atas lantai marmer bercampur dengan butiran nasi basi yang berbau tengik. Laras menjerit ketakutan melihat tindakan brutal ibu mertuanya. Pada detik yang sama, pintu ganda ruang makan terbuka lebar. Aldo melangkah masuk dalam ruangan dengan langkah yang sangat pelan dan terukur.
Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun melihat kekacauan yang terjadi. Ia berjalan menghampiri pecahan guci kuno tersebut lalu menatap ibunya dengan tatapan mata yang sangat sedingin es. Aldo merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan selembar kertas berharga, sebuah kwitansi bukti pembelian asli atas guci peninggalan sejarah tersebut. Ia meletakkan kertas kwitansi itu tepat di atas meja di hadapan wajah ibunya, yang kini mulai menyadari kesalahan fatal yang baru saja ia lakukan. Guci antik sejarah itu memiliki nilai sebesar 3 miliar dan kamu baru saja menghancurkannya menjadi debu di dalam rumah saya. Ucap Aldo dengan nada suara yang sangat datar namun mengandung ancaman hukum yang sangat nyata. Ia menatap lekat-lekat mata ibunya yang kini membelalak ngeri. Kalian baru saja menambah hutang yang akan memastikan kalian membusuk di dalam sel tahanan seumur hidup kalian. Keheningan yang sangat mencek melanda ruang makan yang luas tersebut setelah Aldo menyebutkan angka 3 miliar untuk sebuah guci antik peninggalan sejarah yang kini telah hancur berkeping-keping di atas lantai marmer. Ibu Hartati menahan napasnya. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini berubah menjadi seputih kertas. Ia menatap nanar tumpukan pecahan keramik kuno yang bercampur dengan butiran nasi goreng basi tersebut. Tubuhnya bergetar hebat, menyadari bahwa tindakan gegabahnya barusan telah mengunci nasibnya dalam penderitaan yang tidak akan pernah memiliki jalan keluar. Angka 3 miliar bukanlah jumlah yang bisa ia bayar, terlebih lagi dalam kondisinya yang sekarang sudah tidak memiliki harta, benda sepeser pun. Di sudut ruangan, Laras berdiri dengan napas yang memburu. Matanya bergerak liar menatap ibu, mertuanya. Tumpukan pecahan guci dan wajah dingin Aldo secara bergantian. Ketakutan yang sangat luar biasa mulai merayapi seluruh pembuluh darah Laras. Ia adalah seorang wanita yang sejak awal hanya peduli pada kenyamanan dan kemewahan dirinya sendiri. Ia menikahi Gilang murni karena tergoda oleh gaya hidup mewah yang selalu dipamerkan oleh keluarga tersebut. Kini melihat kapal yang ia tumpangi sudah benar-benar tenggelam dan bahkan menambah beban hutang yang jumlahnya sangat tidak masuk akal. Insting bertahan hidup Laras yang paling licik mulai mengambil alih akal sehatnya. Laras menolak keras untuk ikut terseret ke dalam lubang kehancuran bersama ibu mertuanya. Ia harus mencari cara untuk melepaskan diri malam ini juga. Apapun harga yang harus dibayar dan siapapun yang harus ia korbankan. Kesempatan itu datang ketika Aldo memerintahkan para penjaga keamanan rumah untuk membawa Ibu Hartati keluar dari ruang makan agar tidak membuat kekacauan lebih lanjut sambil menunggu pihak kepolisian datang untuk mendata kerusakan barang berharga tersebut. Laras memanfaatkan situasi yang sedang kacau itu untuk menyelinap pergi. Ia berjalan mengendap-endap menyusuri lorong rumah megah tersebut mencari keberadaan Livia. Laras sangat tahu bahwa Livia adalah kunci utama pemegang kekuasaan di rumah ini. Setelah mencari di beberapa ruangan, Laras akhirnya menemukan Livia sedang duduk sendirian. Di dalam ruang baca pribadi yang sangat tenang, Livia sedang membaca sebuah buku tebal. Wajahnya memancarkan kedamaian yang sangat kontras dengan kepanikan yang sedang terjadi di luar ruangan. Laras melangkah masuk ke dalam ruang baca tersebut dan segera menutup pintu rapat-rapat dari dalam. Ia berjalan mendekati meja Livia dengan langkah tergesa-gesa. Tanpa membuang waktu, Laras merogoh saku pakaiannya yang kotor dan mengeluarkan sebuah alat penyimpan data berukuran kecil. Sebuah diska lepas berwarna perak. Laras meletakkan benda kecil itu di atas meja tepat di hadapan Livia. Livia menutup bukunya dengan perlahan mengangkat wajahnya dan menatap kakak iparnya itu dengan pandangan yang penuh tanda tanya, namun tetap mempertahankan ketenangannya yang sempurna. Livia, tolong dengarkan aku baik-baik. Aku memiliki sesuatu yang sangat kamu butuhkan, ucap Laras dengan suara berbisik. Matanya terus melirik ke arah pintu karena takut ada yang menyusulnya. Di dalam alat penyimpan data ini terdapat seluruh bukti kejahatan finansial yang pernah dilakukan oleh ibu mertuaku. Semua catatan transaksi gelap, aliran dana, rahasia,
hingga dokumen-dokumen perusahaan yang ia palsukan bertahun-tahun yang lalu sebelum menyerahkan kendali kepada Gilang. Bukti, ini lebih dari cukup untuk menjebloskan wanita tua itu ke dalam penjara tanpa kemungkinan bebas selamanya. Aku berhasil menyalin data ini secara diam-diam dari komputer lama Gilang sebelum rumah kami disita. Livia melirik diska lepas tersebut sejenak lalu, kembali menatap mata Laras yang memancarkan kelicikan. Lalu apa yang kamu inginkan sebagai imbalan dari benda ini, Laras? Saya tahu kamu tidak akan memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Laras menelan ludah, mencoba mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengajukan tuntutan. Aku ingin uang tunai sebesar 1 miliar malam ini juga dan sebuah tiket penerbangan keluar negeri atas namaku. Aku menolak untuk ikut menanggung hutang Gucci 3 miliar itu. Aku akan menyerahkan ibu mertuaku dan suamiku sendiri kepada pihak berwajib, asalkan kamu memberiku jalan keluar untuk memulai hidup baru jauh dari sini. Ini adalah penawaran yang sangat menguntungkan bagimu. Livia, kamu bisa menghancurkan musuh utamamu secara tuntas. Livia terdiam selama beberapa saat. Ia menatap wajah Laras yang dipenuhi oleh peluh dan keputusasaan. Livia mengambil diska lepas itu, memutarnya di antara jari-jarinya, seolah sedang menimbang-nimbang tawaran tersebut. Laras tersenyum penuh kemenangan, merasa yakin bahwa rencananya telah berhasil. Namun, senyuman Laras ketika membeku ketika melihat Livia justru meletakkan kembali alat penyimpan data itu ke atas meja dan mengambil telepon genggamnya sendiri. Kamu memang sangat licik. Laras, kamu bersedia menjual darah daging suamimu sendiri dan ibu mertuamu demi menyelamatkan lehermu, ucap Livia dengan nada suara yang sangat tenang namun mengir hati. Namun sayang sekali saya tidak membutuhkan data curianmu itu. Penyelidik swasta suami, saya sudah mendapatkan semua bukti yang jauh lebih lengkap dari ini. Livia menggeser layar telepon genggamnya, mencari sebuah berkas suara dan menekan tombol putar. Dari pengeras suara, telepon genggam tersebut terdengar. Sangat jelas rekaman suara Laras yang sedang memohon-mohon kepada Aldo di halaman rumah beberapa malam yang lalu. Suara Laras dalam rekaman itu dengan sangat gamblang menyalahkan Gilang atas semua pinjaman uang ilegal, menuduh suaminya memalsukan tanda tangan dan bahkan menawarkan diri untuk memberikan kesaksian palsu yang memberatkan Gilang, asalkan ia diberikan tempat tinggal dan uang. Livia sengaja memutar rekaman suara tersebut dengan volume yang sangat keras hingga menggema ke seluruh penjuru ruang baca. Pada saat yang bersamaan, pintu ruang baca yang semula tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan sangat kasar. Laras terlonjak kaget dan memutar tubuhnya. Di ambang pintu berdirilah Gilang dengan tangan yang diborgol ke depan, diapit oleh 2 orang petugas kepolisian dan didampingi oleh Aldo. Rupanya Aldo sengaja meminta pihak kepolisian untuk membawa Gilang ke rumah tersebut malam itu juga untuk keperluan rekonstruksi kasus penggelapan dana. Gilang berdiri mematung di ambang pintu. Wajahnya memerah pada menahan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Ia mendengar dengan sangat jelas setiap kata pengkhianatan yang keluar dari rekaman suara istrinya sendiri. Tega, kamu menjual suamimu sendiri demi uang pelarian. Laras teriak Gilang dengan urat leher yang menonjol keluar. Matanya melotot tajam seolah ingin menelan istrinya hidup-hidup. Aku melakukan semua kejahatan itu demi memenuhi gaya hidupmu yang rakus. Dan sekarang kamu mau lari meninggalkanku. Membusuk di penjara sambil memeras adik iparku. Aras mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak rak buku. Ia mencoba menjelaskan. Lidahnya keluh dan terbata-bata mencari kebohongan baru. Namun, Gilang tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Gilang meronta dari pegangan petugas kepolisian dan menerjang maju ke arah Laras. Ia mengayunkan tangannya yang terborgol, memukul benda apa saja yang ada di sekitarnya karena rasa sakit hati yang tidak tertahankan akibat dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Laras menjerit histeris, mencoba membalas serangan suaminya dengan mencakar dan memukul membabi buta. Pertengkaran fisik yang sangat hebat pun meledak di dalam
Ruangan tersebut menghancurkan beberapa pajangan buku dan mengacaukan suasana. Petugas kepolisian segera bertindak, cepat memisahkan pasangan suami istri yang saling menyerang tersebut. Mereka membanting tubuh Gilang ke lantai untuk menenangkannya. Sementara Laras ditangkap dan tangannya segera diborgol ke belakang punggungnya. Aldo melangkah maju menyerahkan bukti tambahan kepada petugas kepolisian mengenai rencana pemerasan yang baru saja dilakukan oleh Laras serta laporan perusakan barang antik yang dilakukan oleh Ibu Hartati. Malam itu menjadi akhir dari perjalanan Laras. Wanita parasit itu diseret keluar dari rumah megah tersebut bersama suaminya yang masih terus melontarkan makian kasar kepadanya. Mereka dimasukkan ke dalam kendaraan tahanan yang sama, saling memalingkan wajah dengan penuh kebencian. Pengkhianatan yang Laras rencanakan justru menjadi senjata yang memastikan dirinya ikut terseret ke dalam jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Kendaraan aparat kepolisian melaju menembus kegelapan malam, membawa Gilang dan Laras menuju sel tahanan yang dingin dan sempit. Di halaman depan rumah megah Livia, Ibu Hartati berdiri sendirian dengan tatapan kosong. Setelah petugas mendata kerusakan guci antik dan menetapkan statusnya sebagai tersangka perusakan barang berharga, wanita tua itu diusir keluar dari area perumahan elit tersebut. Ia tidak ditahan malam itu karena pihak berwajib masih memproses berkas tuntutan ganti rugi. Namun, ia sudah tidak memiliki tujuan kemana-mana lagi. Anak kesayangannya telah membencinya, menantu kesayangannya telah mengkhianatinya, dan anak bungsunya telah menutup pintu maaf rapat-rapat. Ibu Hartati berjalan menyusuri trotoar jalan raya dengan langkah yang sangat gontai. Udara malam yang menusuk tulang tidak sebanding dengan rasa sakit hati dan dendam kesumat yang masih mendidih di dalam dadanya. Ia menolak untuk menerima kekalahan ini. Kesombongannya terus membisikkan bahwa ia harus membalas dendam kepada Aldo dan Livia dengan cara apapun yang tersisa. Keesokan paginya, Ibu Hartati ditemukan duduk di pelataran sebuah warung makan kecil di pinggir jalan raya. Ia mengemis belas kasihan kepada seorang pemuda yang sedang menikmati sarapan. Meminjam telepon genggam pemuda tersebut dengan alasan ingin menghubungi keluarganya yang jauh. Pemuda yang merasa iba itu meminjamkan alat komunikasinya. Namun, bukannya menelepon keluarga, Ibu Hartati justru membuka sebuah aplikasi perekam video. Ia duduk menghadap kamera telepon genggam tersebut, merapikan sedikit rambutnya yang kusut masai dan mulai memainkan peran sebagai sosok ibu yang paling menderita di dunia. Ibu Hartati mulai berbicara di depan kamera dengan suara yang dibuat-buat menjadi sangat bergetar dan parah. Ia mengeluarkan air mata palsu yang mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Dalam video berdurasi 5 menit tersebut, ia merangkai sebuah cerita bohong yang sangat dramatis. Ia menuduh Aldo sebagai anak durhaka yang tega mengusir ibu kandungnya sendiri ke jalanan karena dibutakan oleh harta. Ia juga menuduh Livia sebagai menantu iblis yang selalu menyiksanya, tidak pernah memberinya makan, dan memfitnah kakak iparnya hingga masuk penjara demi menguasai seluruh harta keluarga. Ibu Hartati menangis terseduh-seduh, memohon keadilan kepada masyarakat luas, mengatakan bahwa ia kini harus tidur di jalanan tanpa memiliki speser uang pun karena semua haknya dirampas oleh anak kandungnya sendiri. Setelah selesai mereka-reka adegan kesedihan tersebut, Ibu Hartati mengunggah video itu ke sebuah jaringan internet sosial yang memiliki banyak pengguna. Ia mengembalikan telepon genggam tersebut kepada sang pemuda, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan pergi dengan seulas senyum licik yang tersembunyi di sudut bibirnya. Ia sangat tahu bagaimana cara memanipulasi perasaan masyarakat. Ia yakin bahwa video tersebut akan segera memancing kemarahan banyak orang yang selalu mudah bersimpati pada sosok orang tua yang terlihat menderita. Dugaan Ibu Hartati sama sekali tidak meleset. Dalam hitungan jam,
Video tersebut menyebar luas dengan kecepatan yang sangat mengerikan di seluruh penjuru jaringan internet. Ratusan ribu orang menonton tayangan tersebut dan langsung tersulut emosinya tanpa berusaha mencari kebenaran dari pihak lainnya. Warga Anet mulai mencari tahu identitas Aldo dan Livia. Foto-foto mereka disebarkan, alamat tempat kerja mereka diumumkan secara luas, dan ribuan komentar bernada cacian serta ancaman mulai membanjiri halaman perusahaan milik Livia. Masyarakat menghujat Aldo sebagai manusia paling kejam dan mengutuk Livia dengan sebutan yang sangat merendahkan martabat manusia. Bisnis perusahaan makmur Sentosa terancam menghadapi pembebotan besar-besaran dari berbagai mitra kerja yang termakan oleh berita bohong tersebut. Di dalam ruang kerja mereka yang tenang, Aldo dan Livia duduk berdampingan memperhatikan layar komputer yang menampilkan gelombang kebencian dari masyarakat luas. Asisten perusahaan berulang kali masuk ruangan dengan wajah panik, melaporkan pemutusan kontrak sepihak dari beberapa klien dan ancaman unjuk rasa di depan gedung perkantoran. Namun, Livia sama sekali tidak memancarkan kepanikan. Ia hanya menyesap teh hangatnya dengan gerakan yang sangat anggun. Aldo pun terlihat sangat tenang. Jemarinya terus menari di atas papan ketik komputer, menyusun sebuah serangan balik yang akan menghancurkan kebohongan ibunya secara permanen. Mereka berdua sengaja diam selama 24 jam penuh. Mereka membiarkan warga Ed memaki, membiarkan kemarahan masyarakat memuncak, membiarkan kebohongan Ibu Hartati terbang setinggi-tingginya sebelum dihempaskan kembali ke bumi dengan kekuatan penuh. Tepat di malam hari, saat jumlah penonton video Ibu Hartati mencapai angka puncaknya dan menjadi perbincangan utama di seluruh negeri, Aldo akhirnya menekan tombol unggah pada saluran resmi perusahaannya. Ia merilis sebuah video balasan dengan resolusi gambar yang sangat jernih dan kualitas suara yang sangat tajam. Tidak ada kata pembukaan, tidak ada pembelaan diri yang bertele-tele. Video itu hanya berisi rangkaian fakta yang dirangkai menjadi sebuah bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bagian pertama dari video tersebut menampilkan rekaman kamera pengawas dari bangsa rumah sakit beberapa tahun yang lalu. Rekaman itu memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana mendiang ayah Aldo sedang mengalami kesulitan bernapas di atas tempat tidur. Sementara Gilang dan Ibu Hartati hanya berdiri diam di sudut ruangan tanpa melakukan tindakan pertolongan apapun. Mereka bahkan terlihat melarang perawat yang hendak masuk memberikan tindakan darurat medis. Bagian kedua menampilkan rekaman suara jernih dari Laras yang sedang menawarkan bukti kejahatan keuangan ibu mertuanya, membongkar seluruh manipulasi sertifikat rumah yang dilakukan oleh Gilang. Dan bagian ketiga sekaligus yang paling mematikan adalah rekaman kamera pengawas di ruang makan saat Ibu Hartati menyajikan sepiring nasi goreng basi untuk Livia, lengkap dengan suara tawanya yang sangat merendahkan dan kalimat hinaannya yang menyebut Livia sebagai orang kampung yang lidahnya hanya cocok memakan makanan sampah. Di akhir video berdurasi 10 menit tersebut, Aldo hanya menambahkan satu baris kalimat yang tertulis dengan latar belakang hitam pekat. Kalimat itu berbunyi, "Kebenaran tidak perlu berteriak, biar bukti yang berbicara." Atas nama keadilan, perilisan video bukti nyata tersebut ibarat menjatuhkan bom berkekuatan besar di tengah kerumunan masyarakat maya. Reaksi publik berbalik 180 derajat dalam hitungan menit. Warga Ed yang tadinya membela Ibu Hartati kini merasa sangat tertipu dan marah besar karena air mata kepalsuan wanita tua tersebut. Hujatan yang tadinya dialamatkan kepada Aldo dan Livia kini berbalik menyerang Ibu Hartati dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Masyarakat menyadari betapa kejam dan mengerikannya sifat asli wanita yang mengaku sebagai korban tersebut. Malam itu juga kebencian di dunia maya berubah menjadi pergerakan di dunia nyata. Sekelompok warga yang merasa sangat muak dan beberapa pembuat video internet yang marah mulai melacak keberadaan Ibu Hartati. Mereka berhasil menemukan wanita tua itu sedang bersembunyi di bawah sebuah jembatan layang yang gelap.
Ibu Hartati dikepung oleh puluhan orang yang menyalakan lampu sorot dari telepon genggam mereka. Warga meneriakinya pembohong, pembunuh, dan manusia tidak berhati nurani. Beberapa orang bahkan melemparkan sisa makanan ke arahnya. Ibu Hartati menjerit ketakutan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, berusaha melarikan diri dari kepungan massa yang sangat marah. Air mata palsu yang ia gunakan sebagai senjata kini benar-benar menyebar luas, namun bukan untuk menghancurkan musuhnya, melainkan untuk membakar habis seluruh sisa kehidupannya sendiri di hadapan penghakiman masyarakat luas. Ruang sidang pengadilan negeri kembali dipenuhi oleh ketegangan yang sangat memuncak pada hari pembacaan putusan. Akhir, majelis hakim duduk dengan tegak di kursi kebesaran mereka, menatap tajam ke arah para terdakwa yang kini menundukkan kepala dalam-dalam. Berkas-berkas perkara yang menumpuk di atas meja hakim menjadi saksi bisu atas seluruh kejahatan yang telah dilakukan oleh keluarga kesombongan tersebut. Di bangku penonton, Aldo dan Livia duduk berdampingan dengan sangat tenang. Livia membenarkan letak hijabnya dengan gerakan yang anggun. Wajahnya memancarkan kedamaian yang tidak bisa diganggu-gugat. Sementara Aldo terus menggenggam tangan istrinya untuk memberikan dukungan moral. Hari ini adalah titik akhir dari perjalanan panjang mereka dalam mencari keadilan dan membersihkan nama baik keluarga dari segala fitnah keji yang selama ini disebarkan oleh ibu dan kakak kandungnya sendiri. Hakim ketua mengetuk palu kayunya dengan sangat keras, meminta seluruh hadirin di dalam ruangan untuk tenang. Dengan suara yang lantang dan tegas, beliau mulai membacakan putusan akhir yang akan menentukan sisa hidup para terdakwa. Gilang yang selama ini selalu membanggakan dirinya sebagai manner berkelas dan anak kesayangan, kini berdiri dengan lutut gemetar. Haki menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun tanpa kemungkinan pengurangan masa tahanan kepada Gilang atas tindak pidana pembunuhan berencana melalui kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa ayah kandungnya, ditambah dengan pasal berlapis mengenai penipuan dan pemalsuan dokumen hak milik. Mendengar putusan tersebut, Gilang langsung jatuh terduduk di atas lantai ruang sidang. Ia menangis, meraung-raung, menyesali segala keserakahan yang telah membutakan mata hatinya. Namun air matanya tidak lagi memiliki arti apa-apa di mata hukum. Selanjutnya, hakim membacakan putusan untuk Laras, wanita bermuka dua yang selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, itu dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 5 tahun. Laras terbukti secara sah dan meyakinkan telah ikut serta menutupi kejahatan suaminya, menikmati hasil penggelapan dana, dan mencoba melakukan pemerasan terhadap Livia. Laras menjerit histeris saat petugas kepolisian mulai memborgol kedua tangannya. Ia meronta-ronta dan berteriak memanggil nama Gilang. Namun, suaminya itu justru membuang muka dengan penuh rasa jijik. Pasangan suami istri yang dahulunya selalu memamerkan kemewahan itu kini harus menghabiskan masa muda mereka di balik jeruji besi yang dingin, terkurung bersama penyesalan dan kebencian yang akan saling menyiksa satu sama lain setiap harinya. Nasib paling mengenaskan jatuh kepada Ibu Hartati. Wanita tua yang selama ini selalu bersikap angkuh dan merasa menjadi penguasa itu dinyatakan bersalah atas tuduhan pemalsuan dokumen, pengadilan, dan perusakan barang, peninggalan sejarah senilai 3 miliar. Seluruh sisa aset yang ia miliki yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat, disita sepenuhnya oleh negara untuk membayar denda dan mengganti kerugian. Ibu Hartati dinyatakan bangkrut total secara hukum. Lebih buruk lagi, akibat video kebohongan yang ia sebarkan di jaringan internet, masyarakat luas kini sangat membencinya. Ia tidak hanya kehilangan harta dan kebebasan finansialnya, tetapi juga kehilangan tempatnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ia telah menjadi seseorang yang dibuang, dihina, dan tidak diterima dimanapun ia memijakkan kakinya. Karena usianya yang sudah sangat tua, hakim memberikan penangguhan, penahanan sementara bagi Ibu Hartati, namun menghukumnya dengan kewajiban
melapor setiap hari dan melarangnya pergi keluar kota, membiarkannya hidup dalam kemiskinan yang sangat menyiksa untuk membayar seluruh hutang-hutangnya. Hari-hari berikutnya merupakan siksaan dunia yang sesungguhnya bagi ibu Hartati. Tanpa tempat tinggal, tanpa uang sepeser pun, dan dengan wajah yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pembohong besar, ia terpaksa menggelandang menyusuri jalanan kota yang panas dan berdebu. Setiap kali ia mencoba meminta belas kasihan di tempat umum, orang-orang akan mengenalinya dan langsung mengusirnya dengan kata-kata makian. Beberapa pemuda bahkan sengaja melemparkan sampah botol plastik ke arahnya sambil merekam kejadian tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Ibu Hartati yang dahulu selalu mengenakan perhiasan mahal dan pakaian buatan perancang busana ternama, kini hanya mengenakan selembar pakaian kotor yang sudah berhari-hari tidak diganti. Tubuhnya yang renta semakin kurus kering karena menahan lapar yang tidak berkesudahan. Telapak kakinya melepuh karena harus berjalan tanpa menggunakan alas kaki yang layak di atas aspal jalanan yang terbakar terik matahari. Suatu siang yang sangat menyengat, saat rasa lapar sudah benar-benar merobek perutnya, Ibu Hartati mencium aroma masakan yang sangat gurih dari sebuah warung tenda pinggir jalan. Asap masakan mengepul dari balik terpal plastik. Warung tersebut mengundang selera siapa saja yang melintas. Dengan langkah yang tertatih-tatih dan sisa-sisa tenaga yang hampir habis, Ibu Hartati memberanikan diri mendekati warung tenda itu. Ia tidak berani meminta makanan secara langsung karena takut diusir dan dipukul oleh pemilik warung. Oleh karena itu, ia berencana untuk menawarkan tenaganya, mencuci piring kotor yang menumpuk di bagian belakang warung dengan harapan ia akan diberikan sepiring nasi sebagai upah jerih payahnya. Ibu Hartati berdiri di ambang pintu masuk warung tenda tersebut dengan kepala menunduk. Ia meremas ujung bajunya yang kotor, mencoba memanggil pemilik warung dengan suara yang sangat parau dan lemah. Seorang wanita parubaya berpakaian sederhana, namun terlihat sangat bersih dan rapi keluar dari arah dapur. Wanita itu sedang mengelap tangannya menggunakan selembar kain bersih saat melihat sosok pengemis tua yang berdiri di depan warungnya. Wanita itu menghentikan gerakannya. Matanya menyipit mengamati wajah kotor dan rambut kusut masai dari pengemis tersebut. Beberapa detik kemudian, mata wanita pemilik warung itu membelalak lebar, menyadari siapa sebenarnya sosok menyedihkan yang kini berdiri di hadapannya. Wanita pemilik warung tenda itu adalah mantan asisten rumah tangga yang dahulu pernah bekerja di rumah mewah Ibu Hartati selama bertahun-tahun. Ia adalah asisten yang paling sering menjadi sasaran amarah dan penyiksaan fisik dari mantan majikannya tersebut. Ibu Hartati seringkali memukul punggung asistennya menggunakan gagang sapu hanya karena masalah sepele seperti lantai yang dianggap kurang mengkilap. Ibu Hartati juga sering menghina asistennya itu dengan sebutan yang sangat merendahkan, bahkan sering memaksanya memakan makanan sisa yang sudah tidak layak konsumsi. Berkat bantuan modal dari Aldo beberapa tahun yang lalu, mantan asisten itu berhasil keluar dari penderitaannya dan kini sukses mendirikan usaha warung makan yang sangat ramai pembeli. Ibu Hartati perlahan-lahan mengangkat wajahnya dan bertatapan langsung dengan mantan asistennya tersebut. Jantung Ibu Hartati seolah berhenti berdetak. Rasa malu yang teramat sangat langsung menyapu seluruh tubuhnya, membuatnya ingin bumi terbelah. Saat itu juga untuk menelan tubuhnya, mantan asisten itu tersenyum dingin. Sebuah senyuman yang menyimpan ribuan kenangan pahit masa lalu. Bukannya mengusir wanita pemilik warung itu, justru melipat tangannya di depan dada dan memberikan tawaran pekerjaan yang diidam-idamkan oleh Ibu Hartati, namun dengan syarat yang sangat merendahkan harga diri. Pemilik warung menunjuk arah tumpukan piring dan wajan kotor yang dipenuhi sisa minyak dan noda makanan yang mengerak di sudut belakang warung. Ia memerintahkan Ibu Hartati untuk menyikat seluruh peralatan masak tersebut sampai bersih sempurna tanpa
menggunakan sarung tangan pelindung. Jika ada satu saja noda yang tertinggal, maka tidak akan ada upah makanan hari. Ini karena tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Ibu Hartati terpaksa menganggukkan kepalanya sambil meneteskan air mata kehinaan. Ia berjongkok di atas tanah yang becek, mulai menyikat wajan-wajan besar itu menggunakan tangannya yang keriput dan gemetar. Kulit tangannya perih terkena cairan pembersih yang keras. Punggungnya terasa mau patah karena harus membungkuk selama berjam-jam. Sesekali ia mendengar mantan asistennya itu tertawa ringan bersama para pelanggan, mengingatkannya pada masa-masa di mana dialah yang duduk di kursi empuk sambil menertawakan penderitaan orang miskin. Kini roda kehidupan telah berputar dengan sangat kejam. Setelah matahari mulai condong ke ufuk barat dan seluruh piring kotor berhasil diselesaikan, Ibu Hartati duduk bersandar pada tiang kayu warung dengan napas yang terengah-engah. Pemilik warung mendekatinya membawa sebuah piring porselen yang terlihat sudah usang. Perut Ibu Hartati berbunyi dengan sangat nyaring. Ia menelan ludahnya, membayangkan hidangan hangat yang akhirnya bisa ia nikmati. Namun ketika piring itu diletakkan di hadapannya, harapan Ibu Hartati hancur. Berkeping-keping untuk kesekian kalinya, isi piring tersebut bukanlah nasi hangat dengan lauk pauk yang lezat, melainkan tumpukan nasi sisa kemarin yang sudah keras membatu dicampur dengan potongan sayur layu dan sepotong tahu yang baunya sudah tidak sedap karena dibiarkan di tempat terbuka sejak pagi hari. Makanan itu sangat jauh dari kata layak. Mantan asisten itu berdiri menjulang di atas Ibu Hartati. Ia menatap mantan majikannya itu dengan pandangan yang sangat menusuk, membalas seluruh rasa sakit yang pernah ia terima di masa lalu dengan satu kalimat yang sangat menghancurkan jiwa. Makanlah, tidak usah memprotes. Seperti yang sering ibu bilang dulu pada saya, setiap kali ibu membuang makanan ke tanah, lidahmu sekarang cuma cocok makan. Ini tidak ada makanan berkelas untuk manusia berhati busuk. Ibu Hartati menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang kotor dan berbau sabun cuci. Ia menangis terseduh-seduh. Suara tangisannya terdengar sangat menyayat hati. Namun tidak ada satupun orang yang peduli. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia mengambil sejumput nasi sisa yang keras itu dan memasukkan ke dalam mulutnya. Air mata penyesalan terus mengalir membasahi pipinya bercampur dengan makanan basi yang kini harus ia telan untuk menyambung nyawa. Pada detik itu kehancuran Ibu Hartati telah mencapai titik kesempurnaannya. Ia tidak hanya kehilangan harta benda, namun ia telah kehilangan seluruh kehormatan dan harga dirinya sebagai seorang manusia, dihancurkan oleh karma dari kesombongannya sendiri yang kini harus ia tanggung sampai hembusan napasnya. Yang terakhir, beberapa tahun telah berlalu sejak badai besar itu menyapu bersih seluruh benalu dalam kehidupan Aldo dan Livia. Musim telah berganti, membawa angin perubahan yang sangat menyejukkan bagi pasangan suami istri tersebut. Bisnis yang dikelola oleh Livia semakin meraksasa dan menguasai berbagai pasar di tingkat nasional. Keuntungan perusahaan makmur Sentosa berlipat ganda setiap tahunnya berkat tangan dingin Livia dalam mengelola. Setiap keputusan strategis didukung sepenuhnya oleh Aldo yang kini menjadi penasihat utama perusahaan. Keberhasilan finansial ini tidak membuat mereka menjadi pribadi yang sombong. Sebaliknya, mereka menyadari bahwa kekayaan yang melimpah ini adalah titipan yang harus disalurkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebagai bentuk rasa syukur atas keadilan yang telah mereka dapatkan, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang ayah Aldo yang meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis akibat diabaikan oleh keluarganya sendiri. Aldo dan Livia memutuskan untuk membangun sebuah tempat peristirahatan khusus bagi para orang tua lanjut usia. Mereka mendirikan sebuah panti jompo yang sangat megah, mandiri, dan berfasilitas lengkap secara gratis untuk para lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya di jalanan. Bangunan panti jompo itu dirancang dengan sangat indah, dikelilingi oleh taman bunga yang luas, kolam ikan yang menenangkan, dan dilengkapi dengan perawat-perawat.
terbaik yang bekerja dengan penuh kasih sayang. Pada hari peresmiannya, ratusan lansia yang sebelumnya hidup luntang-lantung di jalanan kini mendapatkan tempat bernaung yang sangat nyaman. Di dinding utama bangunan tersebut terukir indah nama mendiang. Ayah Aldo memastikan bahwa penderitaan yang pernah dialami oleh sang ayah tidak akan pernah terjadi pada orang tua lainnya yang tinggal di tempat ini. Kebahagiaan keluarga kecil Livia dan Aldo semakin bertambah sempurna dengan kehadiran anggota keluarga baru. Livia yang tetap tampil anggun dengan pakaian tertutup dan hijabnya yang rapi, baru saja melahirkan sepasang bayi kembar yang sangat sehat dan menggemaskan. Kelahiran sepasang anak kembar ini membawa tawari riang yang tidak pernah berhenti bergema di sudut-sudut rumah megah mereka. Aldo menjadi sosok ayah yang sangat siaga dan penyayang, memastikan bahwa anak-anaknya akan tumbuh dengan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang yang tulus. Kehadiran bayi kembar ini sekaligus menjadi penegas bahwa garis keturunan keluarga ini akan terus berlanjut ke arah yang sangat terang terputus, sepenuhnya dari sifat rakus, sombong, dan pendendam yang selama ini menjadi penyakit keturunan dari pihak ibu Hartati. Di belahan kota yang lain, pemandangan yang sangat bertolak belakang sedang terjadi di sebuah jalan raya yang padat merayap. Udara sore itu terasa sangat gerah dan dipenuhi oleh polusi asap kendaraan bermotor. Di trotoar jalan yang sempit, seorang wanita tua bangka berjalan tertatih-tatih sambil mendorong sebuah gerobak kayu yang kondisinya sudah sangat reot. Wanita tua itu tidak lain adalah Ibu Hartati. Penampilannya kini sudah tidak bisa dikenali lagi. Wajahnya dipenuhi oleh keriput yang sangat dalam akibat tekanan hidup. Kulitnya menghitam, terbakar matahari setiap hari dan pakaiannya hanyalah kain rombeng yang dipungut dari tempat pembuangan sampah. Setiap hari ia harus menyusuri jalanan kota sejauh puluhan kilometer untuk mengais botol-botol plastik bekas demi mendapatkan beberapa keping uang logam untuk membeli sebungkus nasi. Tubuhnya sering gemetar menahan sakit karena penyakit tuanya tidak pernah mendapatkan pengobatan apapun. Langkah Ibu Hartati tiba-tiba terhenti ketika ia melintas di depan sebuah gedung perkantoran besar. Di bagian luar gedung tersebut terdapat sebuah layar televisi berukuran raksasa yang sedang menayangkan sebuah berita liputan khusus. Mata sayu Ibu Hartati menatap layar kaca tersebut dan detik berikutnya, jantungnya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum besi. Di layar televisi itu, terpampang wajah Aldo dan Livia yang sedang tersenyum sangat bahagia. Pembawa acara berita sedang mengulas tentang kemuliaan hati pasangan pengusaha tersebut yang baru saja meresmikan panti jompo mewah gratis untuk para lansia, Malang. Tayangan berita itu juga memperlihatkan cuplikan video singkat di mana Aldo sedang menggendong salah satu bayi kembarnya. Sementara Livia membelai lembut kepala bayi yang satunya lagi. Wajah mereka memancarkan cahaya, kebahagiaan yang begitu murni dan tidak ternilai harganya. Ibu Hartati melepaskan pegangannya dari gerobak kayu yang kotor tersebut. Tangannya yang dipenuhi oleh luka goresan dan debu hitam perlahan terulur ke udara, seolah-olah ingin menggapai wajah anak dan menantunya dari balik layar televisi raksasa itu. Air mata penyesalan yang sangat perih kembali mengalir membasahi pipinya yang kotor. Hatinya hancur, berkeping-keping menyadari kenyataan yang sangat menyakitkan. Tempat yang sangat nyaman di panti jompo itu seharusnya menjadi tempatnya menghabiskan masa tua. Bayi-bayi kembar yang sangat menggemaskan itu seharusnya menjadi cucu-cucu yang bisa ia timang setiap harinya. Semua kebahagiaan dan kemewahan itu seharusnya menjadi miliknya. Namun karena kesombongannya sendiri, karena kejahatannya yang menyiksa Livia, dengan hidangan basi, ia telah menghancurkan satu-satunya jembatan yang bisa membawanya menuju kebahagiaan tersebut. Aldo, Livia, maafkan ibu. Ibu, mohon ampun kepada kalian berdua. Ibu Hartati terisak sangat keras. Bahunya terguncang-guncang menahan penderitaan batin yang melampaui batas kemampuannya. Ia mencoba memanggil-manggil nama anak kandungnya ke arah layar kaca tersebut, berharap keajaiban akan terjadi dan Aldo akan muncul untuk memeluknya. Namun,
Suaranya yang parau langsung tenggelam oleh dru mesin kendaraan bermotor yang sangat bising. Orang-orang yang berlalu lalang di trotoar jalan sama sekali tidak ada yang peduli pada tangisan wanita tua pemulung tersebut. Beberapa pejalan kaki bahkan menutup hidung mereka dan berjalan menjauh karena tidak tahan dengan bau tidak sedap yang mengeluar dari tubuh dan gerobak Ibu Hartati. Ia dibiarkan meratapi nasibnya sendirian, ditemani oleh penyesalan abadi yang akan terus menghantuinya sampai mati. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk jalanan kota yang kotor, kedamaian sejati sedang berlangsung di halaman belakang rumah megah Livia dan Aldo. Hamparan rumput hijau yang dipotong sangat rapi membentang luas bagaikan permadani alam. Angin sore berhembus lembut membawa keharuman bunga melati yang sengaja ditanam di sepanjang pinggiran taman. Di tengah taman tersebut, sebuah meja bundar kecil telah ditata dengan sangat elegan. 2 buah kursi empuk diduduki oleh Aldo dan Livia yang sedang menikmati waktu bersantai mereka setelah lelah bekerja seharian. Dari arah pemanggang tercium aroma gurih yang sangat menggugah selera menyebar, memenuhi udara sore yang tenang tersebut. Aldo berdiri dari kursinya, mengambil sebuah piring putih bersih yang terbuat dari keramik kualitas terbaik. Di atas piring tersebut terdapat potongan daging sapi panggang, kualitas premium yang tingkat, kematangannya sangat sempurna. Permukaan daging itu berkilau menggoda, disajikan dengan saus khusus yang meresap hingga ke bagian terdalam daging. Aldo berjalan mendekati istrinya, memotong sedikit bagian dari daging panggang tersebut dengan penuh kelembutan dan menyodorkannya ke arah mulut Livia. Menggunakan garpu perak, Livia tersenyum sangat manis menerima suapan dari suaminya tersebut dengan hati yang dipenuhi oleh rasa syukur yang tiada tara. Rasa lezat dari daging mahal itu memenuhi indera pengecapnya, menghapus seluruh ingatan buruk tentang nasi goreng tengik yang pernah menjadi bagian kelam dalam sejarah hidupnya. Ia menatap wajah Aldo yang membalas senyumannya dengan sorot mata yang penuh cinta dan perlindungan mutlak. Di kejauhan dari arah ruang keluarga terdengar suara tawari yang pengasuh yang sedang mengajak bermain baik kembar mereka. Suara tawa itu adalah musik paling indah yang melengkapi kemenangan mereka. Akhirnya kita bisa hidup tenang tanpa gangguan dari masa lalu kita. Mas, semua badai telah berlalu, ucap Livia dengan suara lembut yang mengalun menenangkan jiwa. Aldo menganggukkan kepalanya, pelan meletakkan piring itu kembali ke atas meja, lalu menggenggam erat kedua tangan istrinya. Benar sayang, mereka yang menanam kesombongan kini sedang memanen badai kehancurannya sendiri di tempat yang jauh dari kehidupan kita. Dan kita di sini memanen kedamaian yang pantas kita dapatkan. Kisah ini pun berakhir pada sore hari yang sangat sempurna itu. Keluarga kecil yang dahulu selalu diinjak-injak harga dirinya kini berdiri di puncak kebahagiaan tanpa sedikit pun niat untuk membalas dendam lagi. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan. Sang tokoh utama menjalani sisa hidupnya dalam kemenangan mutlak dan kasih sayang yang berlimpah. Sementara mereka yang jahat terus membusuk dalam jerat penderitaan dan penyesalan panjang yang tidak akan pernah termaafkan untuk selamanya. Kebaikan pada akhirnya akan selalu menemukan jalan untuk mendapatkan tempat tertinggi yang semestinya. Ya,